Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi DML, yaitu insert, update, dan delete. Nah, sebelumnya kita aktifkan dulu atau kita login ke MySQL dengan mengetikkan pagar MySQL spasi strip U spasi root, berarti kita login dengan user root. Kemudian kita aktifkan database supermarket dengan perintah use spasi supermarket. Nah, kemudian sampai muncul keterangan database change. Nah, berikutnya kita ingin melihat tabel apa saja yang ada di supermarket. Query-nya adalah show spasi tables, titik koma. Perhatikan setiap pernyataan query itu diakhiri dengan titik koma. Nah, outputnya adalah tabel-tabel yang ada di supermarket, yaitu tabel barang dan penjualan. Untuk melihat struktur tabel barang, ketik perintah DSC spasi barang sehingga muncul struktur tabel barang sebagai berikut. Nah, kemudian kita akan melihat isi tabel barang. Nah, bisa dilihat ini select bintang from barang. Itu tidak ada apa-apa ya, berarti kosong ya. Ya, perintah insert yaitu mengisi data ke tabel. Sintaksnya adalah insert into nama tabel diikuti dengan dalam kurung buka nama kolom 1, koma, nama kolom 2, koma, begitu seterusnya, ditutup dengan kurung tutup, kemudian values, kurung buka, isi kolom 1, koma, isi kolom 2, koma, dan seterusnya, diakhiri dengan kurung tutup dan titik koma. Nah, menginputkan tabel itu ada beberapa cara. Pertama, menginputkan satu record atau data ke dalam tabel barang tanpa menuliskan urutan kolom. Jadi urutan kolom yang ini itu kita tidak bisa untuk tidak menuliskannya. Contoh, insert into barang, values. Jadi biasanya insert into barang, kemudian di sini ada nama kolom kan, urutan kolomnya. Nah, kita tidak menuliskan itu selama kita mengisi data barang itu urutannya sesuai dengan urutan kolom di tabel. 01 nanti masuknya ke kode barang ya. Nanti masuknya ke kode barang, kemudian gula pasir yang ini nanti masuknya ke nama barang, terus 11.000 itu nanti masuknya ke harga barang sesuai dengan urutan kolom. 30 itu masuknya ke stok barang nanti. Kemudian kilogram dalam tanda kutip itu nanti masuknya ke satuan. Cara kedua, kita menginsert atau memasukkan record ke dalam tabel barang, tapi sambil menuliskan urutan kolomnya. Nah, perhatikan di sini saya memberi contoh bahwa urutan kolom yang saya tuliskan di sini tidak sesuai dengan urutan kolom yang sesungguhnya. Jadi, kode barang, nama barang, stok barang, satuan. Kan sesungguhnya urutannya adalah kode barang, nama barang, harga barang dulu kan. Habis harga barang baru stok dan satuan. Tapi ini saya bikinnya sembarangan aja. Kode barang, nama barang, stok barang, satuan, dan harga. Jadi urutan kolomnya tidak sesuai dengan yang di tabel. Boleh demikian selama saya memasukkan datanya sesuai dengan yang di sini. Ya, jadi B02 itu pasti masuknya ke sini. Kopi hitam itu nanti masuknya ke nama barang. 15 itu nanti masuknya ke stok barang. Bungkus nanti masuknya ke satuan. 5.600 nanti masuknya ke harga barang. Gitu. Nah, sedangkan cara ketiga kita bisa memasukkan beberapa record sekaligus ya. Boleh sambil menuliskan urutan kolomnya, boleh tanpa menuliskan ya. Caranya ya insert into barang. Di sini saya memberi contoh menuliskan urutan kolom, tapi urutan kolomnya ini saya kasih contoh yang tidak sesuai dengan urutan kolom di tabel. Boleh ya. Nah, kemudian values-nya ini record pertama yang dimasukkan, diakhiri dengan koma. Ini record kedua, diakhiri dengan koma. Ini record ketiga, diakhiri dengan titik koma. Perintah select bintang from barang, maka insert yang pertama berhasil ya, tabel barang ada satu record di dalamnya yaitu gula pasir.
Berikutnya yang soal nomor 2, kita memasukkan satu record lagi. Kemudian saya periksa lagi dengan menggunakan perintah select bintang from barang. Masuk lagi record yang kedua, yaitu kopi hitam. Kemudian yang terakhir, kita memasukkan 3 barang lagi secara bersamaan. Nah, setelah diperiksa, masuk ya 3 barang tersebut, yaitu teh melati, beras setra, dan beras merah. Sehingga sekarang total ada 5 record ya, di tabel barang. Nah, update digunakan untuk mengubah isi data di tabel. Sintaksnya adalah update, kemudian nama tabel, kemudian set, kemudian nama kolom yang akan diubah, sama dengan isi kolom yang baru, where, kondisi. Ya, kita akan melakukan perubahan terhadap satu record, yaitu kita akan mengubah beras merah menjadi beras pandan pada kode barang B005. Jadi query-nya adalah update barang, set nama barang sama dengan beras pandan. Jadi ini adalah yang baru ya, data barunya. Kemudian where kode barang sama dengan B005. Atau where barangnya bisa dikasih where nama barang sama dengan beras merah. Perhatikan di sini bahwa isi data itu case sensitif ya. Isi data itu adalah case sensitif. Sehingga untuk amannya menggunakan perintah upper, where upper dalam kurung nama barang sama dengan beras merah. Ya, atau amannya pakai kode barang aja. Nah, kita akan melakukan perubahan. Klik kanan, copy. Kita pindah ke ya. Kita akan lihat perubahannya. Jadi di sini saya sudah melakukan perubahan update barang, nama barangnya beras pandan pada kode barang B005. Di sini keterangannya adalah row matches, query OK, one row effective. Jadi sudah ada satu baris yang diubah. Nah, kita cek data yang baru. Ya, saya tekan tanda panah beberapa kali sampai muncul query select bintang from barang, baru tekan enter. Kita lihat di sini. Nah, sekarang beras tadinya B05 tadinya beras merah ya, sekarang B005 udah jadi beras pandan. Ya, jadi kita akan mengubah beberapa kolom sekaligus. Jadi tadi itu kan kita hanya mengubah nama barang ya, tetapi kita selain mengubah nama barang, kita akan mengubah harga barang, stok barang, dan satuan. Ya. Jadi di sini update barang, ini nama tabelnya kan barang. Set, harga barangnya sama dengan 37.500, jadi ini nilai baru. Kemudian stok barangnya ingin diisi nilai baru yaitu 40. Satuannya ingin diisi 2 kilo. Nah, sebelumnya beras pandan itu harganya 30.000, stoknya 37, satuannya kilogram. Sekarang kita akan ganti harga, stok, dan satuannya. Ya, sekarang kita akan setelah dicek perubahannya menggunakan query select bintang from barang where kode barang sama dengan B005, ini sudah ada perubahan. Sekarang nama barangnya beras pandan, tadinya berasnya beras merah ya. Sekarang menjadi beras pandan. Nah, sekarang selain beras pandan, nama barang, kita juga akan mengubah harga barang, stok barang, dan satuan.
Jadi query-nya adalah sebagai berikut. Jadi kita akan mengubah beberapa kolom sekaligus pada kode barang B005 ini ya. Jadi update barang, set harga barang, ini adalah nilai baru 37.500. Stoknya ingin diisi 40, satuannya diisi 2 kg. Jadi satuannya tuh per 2 kg. Nah, kemudian where kode barang sama dengan B005. Ya, setelah dilakukan perubahan, kita lihat sebelumnya beras pandan itu harga barangnya 30.000, stoknya 30, kemudian satuannya kilogram. Kita akan setelah kita lakukan perubahan harga barangnya, stoknya dan satuan, maka setelah dicek yang terbaru, data terbaru itu beras pandan harganya sekarang 37.500, stoknya 40 dan satuannya 2 kg. Nah, berikutnya kalau kita ingin mengubah stok barang semua menjadi 40. Semula kan stok barangnya beda-beda ya, ada yang 35, ada yang berapa tadi? Ada yang 30, ada yang 29, ada yang 15 ya. Stok barangnya. Sekarang kita akan ubah semuanya jadi 40, maka query-nya adalah update barang set stok barang sama dengan 40. Tanpa where ya. Biasanya kan kita menggunakan where begini ya. Where bla bla bla, menuliskan kondisi kan. Nah, sekarang kita tidak menggunakan kondisi, sehingga semua barang di tabel barang stoknya berubah jadi 40. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya. Jadi semua barang sekarang sudah berubah stoknya menjadi 40. Delete ini untuk menghapus isi data di tabel. Strukturnya adalah delete, kemudian nama tabel, where kondisi. Contoh, soal nomor 7 itu hapus satu record dengan kode barang B01 pada tabel barang. Nah, maka dengan demikian kita akan mendelete, query-nya adalah delete from barang, where kode barang sama dengan B001. Ya, bisa dilihat di sini. Sekarang kalau kita lihat menggunakan query select bintang, maka kita lihat sekarang recordnya tinggal 4 ya. B02, B03, B04, B05, B001-nya udah hilang ya. Karena perintah delete from barang where kode barang sama dengan B001. Nah, kemudian kalau kita ingin menghapus semua record di dalam tabel barang, bukan menghapus tabel ya, tetapi menghapus semua record di tabel barang, itu perintahnya adalah delete from barang, tanpa menuliskan where, tanpa menuliskan kondisi. Kemudian ini ada tugas praktikum hari ini adalah kita akan melakukan insert beberapa record di bawah ini, di tabel, ke dalam tabel penjualan. Tabel penjualan tadi masih kosong ya. Yang ini data yang ingin dimasukkan ke dalam tabel, kode jual J0001 itu ID barangnya ada 2. Kode jual J0002 itu ID barangnya ada 3. Nah, clue-nya sama saja dengan perintah insert yang sudah dipelajari di atas, yaitu insert into nama tabel. Kemudian kita tuliskan urutan kolom. Ini boleh ada, boleh enggak ya. Setelah itu values, dalam kurung ini data yang hendak dimasukkan. Begitu seterusnya sampai 5 record. Ya, setelah sampai 5 record.